Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani. Nah, hari ini saya akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Definisi dari mutlak dan muqayyad. Mutlak berarti bebas dari batasan, sedangkan muqayyad berarti mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, mutlak sendiri berarti lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa adanya ketentuan. Kalau misalnya muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu satuan dan dia dibatasi oleh ketentuan. Oke, berikutnya kita masuk ke hukum mengamalkan lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Untuk lafaz mutlak, dia harus dipahami secara mutlaknya sampai ada dalil yang membatasinya. Sedangkan muqayyad sendiri, dia harus dipahami secara ikatan. Qayyid kan ikatan. Nah, jadi dia harus dipahami secara qayyidnya, kemudian nggak boleh kita membatalkannya, kayak gitu. Oh iya, jadi tadi kita udah singgung ya, kita udah mulai singgung qayyid itu adalah ikatan, gitu. Tapi kita belum masuk nih ke dalam bentuk-bentuk qayyid. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk qayyid. Qayyid itu terbagi dalam 3. Yang pertama syarat, yang kedua sifat, dan yang ketiga goyah atau batas waktu. Oke, sekarang kita akan bahas lebih rinci bagaimana sih qayyid-qayyid itu. Jadi, untuk qayyid bagian sifat itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 25 yang bunyinya famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Artinya, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Yang berikutnya adalah qayyid dalam bentuk syarat. Bagaimana sih qayyid dalam bentuk syarat itu? Itu ada di dalam surat Al-Mujadilah ayat 4 yang bunyinya faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, yang artinya barang siapa yang tidak menemukan budak, maka wajib atasnya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi syaratnya adalah tidak menemukan budak, maka dia boleh untuk mengerjakan puasa dengan 2 bulan berturut-turut. Yang berikutnya adalah goyah atau batas waktu. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya tsumma atimmus shiyama ilal lail. Artinya, maka sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi sampai malam berarti batas waktunya sampai malam. Kita mengerjakan puasa, batas waktunya sampai malam. Gitu. Oke, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir. Jadi, bagaimana sih kalau misalnya kita menemukan di satu nas ia berbentuk mutlak, namun di nas lainnya dia berbentuk muqayyad. Jadi, ada 4 hukum dalam mempersamakan mutlak dan muqayyad. Yang pertama adalah sama sebab dan hukumnya. Ulama sepakat bahwa harusnya memahami lafaz mutlak kepada lafaz muqayyadnya. Seperti lafaz mutlak pada surat Al-Maidah ayat 3 yang diharamkan memakan darah, sedangkan muqayyad pada surat Al-An'am ayat 145 disebutkan bahwa haramnya memakan darah yang mengalir, sehingga ada kesamaan hukum yaitu haram dan kesamaan sebab yaitu memakan darah, sehingga wajibnya kita memahami bahwa darah yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 3 adalah darah yang mengalir. Yang kedua ialah beda hukum dan beda sebab. Di sini ulama juga sepakat bahwa harusnya kita memahami lafaz masing-masing dengan hukum aslinya. Berikutnya adalah sama hukum dan beda sebab. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dapat ditangguhkan mutlak kepada muqayyad karena adanya kesamaan hukum, maka jatuhlah lafaz mutlak ini kepada muqayyadnya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa karena beda sebabnya, maka tidak bisa disamakan hukum mutlak tadi kepada muqayyadnya. Dan yang terakhir adalah beda hukum dan sama sebabnya. Di sini para ulama juga berbeda pendapat bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya lafaz mutlak bisa ditangguhkan kepada lafaz muqayyadnya, sedangkan kebanyakan dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak bisanya ditangguhkan lafaz mutlak kepada muqayyadnya. Sekian dari saya Desi Fitriani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.